Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu adalah kehidupan. Para ikhwah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah saya tegaskan bahwa orang yang mati itu, yang sekalian, itu menangis bukan karena dia mati, tapi ada orang mati yang menangis tersenyum. Ada orang mati itu menangis bukan karena kematiannya, tapi karena lalai menggunakan waktunya, lalai mengisi waktu itu yang tersedia, sehingga dia menangis karena waktunya tidak bisa ditarik lagi, waktunya tidak bisa diambil yang sudah lalai. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis menggambarkan itu, rintihan dan tetesan air mata di hari kiamat. Itu semuanya mengarah pada satu titik, soal waktu. Seperti teriakan manusia yang keliru mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima taraktu. Rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia, beri saya waktu sedikit saja, beri saya waktu sedikit saja, la'alli a'malu solihan, agar supaya aku bisa beramal soleh dengan waktu yang sedikit itu. Jadi teriakannya nanti manusia itu berteriak, Rabbirji'un, Rabbirji'un, balikan saya, beri saya waktu sedikit. Karena salah menggunakan waktunya. Sebagaimana teriakan dan tangisan manusia ini diabadikan dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimun nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ini tuh ada farji'na, kembalikan saya Allah, kembalikan saya ke dunia dengan waktu yang sedikit. Untuk apa? Na'mal solehan, untuk bisa beramal soleh. Inna mukinun, karena kami sudah yakin. Ini keyakinan dalam diri kita mesti ditanamkan. Waktu itu mahal, waktu itu berharga, waktu itu sangat mulia, waktu itu sangat tinggi sekali. Tidak boleh main-main dengan waktu, tidak boleh main-main dengan waktu. Itu komoditi. Nah, saya biasa di pengajian saya beritahu, saya tidak suka menunggu dan saya tidak suka juga ditunggu. Jam berapa beritahu sama saya, supaya saya mengatur waktu saya. Tidak boleh main-main dengan waktu, karena waktu itu nilai hidup kita, ibaratnya napas kita. Tidak boleh. Surga dan tidaknya kita ini, ya ikhwah, dengan waktu ini. Neraka tidaknya kita ini ada di waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak surah itu, seperti di surah Al-Munafikun yang kalau tadi itu dibaca hari Jumat subuh, ini di surah dibaca biasa di hari Jumat, tapi di salat Jumatnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas sholihin. Itu dia berdialog dengan Allah itu. Infakkanlah yang bisa kau infakkan, keluarkan hartamu yang bisa kau berikan, beramallah yang bisa kau lakukan. Sebelum datangnya
nanti malaikat akan datang kepadamu. Lalu kita berkata, fayaqul laula akhartani, sekiranya ditunda saja sedikit waktu ini, ila ajalin qarib, kepada waktu yang qarib, pendek, singkat sekali, dekat sekali, jangan lebih panjang. Ya, apa mereka mau lakukan? Fasaddaq, baru mau bersedekah, baru mau fasaddaq, baru dia wa akum minas solihin, baru mau menjadi soleh. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak kata Allah, walan, tidak akan pernah yuakhir, untuk bisa ditunda-tunda. Jadi sekalian jangan suka menunda-nunda kesempatan, menunda waktu. Pernah ada tamu saya dari gua mau ketemu, saya bilang gini, saya punya waktu jam sekian, cuma dia lewat 10 menit. Saya bilang, maaf Pak, sudah habis waktu itu, bisa sebentar Ustaz? Enggak, saya sudah kasih lama, saya mau pergi. Tidak boleh main-main ya bosku. Betapa gampang menunda-nunda waktu, dan betapa gampang menyanyiakan waktu. Tidak boleh. Itu komoditi paling berharga bagi seorang muslim sesudah imannya adalah waktunya. Kalau ada orang menghamburkan hartanya, itu mubazir. Dan jauh lebih hebat mubazirnya seseorang kalau berhamburan waktunya yang dia tidak mampu gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya ikhwah, dalam surah Az-Zumar itu disebutkan 3 tangisan utama nanti di akhirat. Situ disebutkan, antakula nafs ya hasrata ala ma faratu fi dzambillah wa in kunta laminas sakhirin, aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, aw taqula hina taral azab, ketika dia sudah melihat itu azab, sudah dikepumi tempatnya itu dengan neraka, sudah mulai dipanaskan, dinyalakan dan mengepung apinya itu, hina taral azab, maka dia mengatakan, mau karrah, antakuna karrah, untuk mau menjadi karrah, numpang lewat saja. Numpang, bukan mau tinggal, dia mau numpang saja. Numpang saya, kalau bisa saya numpang untuk titip sedekah ini, saya numpang saya untuk bisa amal sedikit saja. Au takuna hina taral azab, law anna li karrah, sekiranya ada bagiku ini karrah, fa'akuna, saya akan menjadi minas solihin, saya akan menjadi orang soleh, fa'akuna minal muhsinin, saya akan menjadi muhsin, baru menjadi orang baik. Di menjadi baik itu ya sekali bukan cuma dicita-citakan. Menjadi baik itu bukan cuma dirindukan, tapi dia diusahakan, dia diwujudkan, dia dipraktekkan. Ya. Karena sekalian, saya adalah orang yang paling tidak suka bicara tidak jelas apa arahnya. Kalau bicara kasih jelas apa mau tak. Ya, karena itu saya kalau masuk di kamar mandi, saya putar itu ceramah. Jadi saya tidak mau kosong di kamar mandi. Jadi kalau saya buang air 5-10 menit saya dengar ceramah, meskipun di kamar mandi. Kadang saya suruh anak-anak bacakan nggak? Ini kan bukannya di dalam dibaca, di luar dia baca, baru dengar di dalam. Maka tidak boleh sia-sia ya sekali. Kalau Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat tegas, wal as, demi waktu, innal insan, sungguh manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada kerugian karena waktunya. Tidak boleh nanti tidak ada waktu yang tercecer.